saatnya milenial berbicara. Oke, sobat milenial, ketemu lagi dengan saya, Suara Milenial. Saatnya milenial berbicara. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga diberikan kesehatan ya, selalu tetap semangat pokoknya. Oke, hari ini adalah edisi khusus dari Suara Milenial. Apa itu? Tentang permasalahan anak muda. Yang kita bahas hari ini adalah quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? So, jangan kemana-mana, tetap di Suara Milenial. Oke teman-teman, ada sedikit cerita kenapa kita Mas Yudan mau bahas persoalan ini. Karena banyak temanku dan aku pribadi saat itu ngalamin hal seperti ini teman-teman. Di 3 bulan yang lalu, aku ngalamin sesuatu hal kebimbangan, insecure, tidak percaya diri, dan merasa aneh terhadap lingkungan. Apakah aku yang aneh? Apakah orang lain yang aneh? Aku nggak tahu sama sekali saat itu. Bimbang, super bimbang, nggak tahu arah mau ngapain. Itu yang aku alamin 3 bulan yang lalu. Aku tanya ke temanku, ternyata sama teman, ternyata sama dan mengalami hal yang seperti aku. Terus aku calling sama temanku, Kak, adalah satu orang, Kak, bisa nggak ketemu sama aku? Beliau sedikit banyak tahu tentang psikologi. Aku tanya, Kak, bisa ketemu apa enggak? Terus aku ketemu, ternyata persoalan yang aku alamin ini namanya itu quarter life crisis teman. Nah dengan itu sama temanku itu tadi, ya udah kita buat konten aja yang membahas tentang quarter life crisis. Mungkin dari ini teman-teman bisa mendapatkan solusi, mendapatkan setelah ini mau ngapain. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, tidak usah panjang lebar lagi. Saya ketemu di samping saya sudah ada Kak Zudan, kakak paling kece, paling keren, paling wow. Oke, bisa perkenalan Kak Zudan? Ya, perkenalkan nama saya Zudan Hawarizmi. Saya tinggal di daerah Jekulo, dekat Taman Buluwangi. Untuk keseharian saya masih kuliah, mahasiswa psikologi di Universitas Mulia Kudus. Nah, kemarin juga sempat sudah calling-callingan dengan Mas Angga terkait tema tersebut. Jadi sebelumnya ini merupakan salah satu masalahnya Angga diangkat jadi permasalahan. Berawal dari permasalahan jadi konten. Gak apa-apa, yang penting kita bisa share kemanfaatan yang kita alamin, ya kan Kak? Oke. Soal quarter life crisis, apa sih pengertian secara umum Kak? Quarter life crisis ini masa transisi ya, masa transisi di remaja ke dewasa awal. Apa sih dimaksud masa transisi itu? Perubahan atau perubahan masa yang awalnya kita remaja biasa saja hidup dengan kebebasan, dengan segalanya, ya kita beralih ke masa dewasa awal. Di masa itu kita banyak yang kita pikirkan, kecemasan banyak, terus banyak pikiran yang harus kita pikirkan. Ya, kita bebas, benar kita bebas melakukan, tapi di sisi lain tanggung jawabnya itu harus ada. Oke, jadi itu teman-teman, ternyata masa transisi. Jadi ini wajar ya Mas? Wajar. Wajar. Menurut riset-riset yang pernah saya baca juga hampir semua, ya kurang lebih 85%-an itu mengalami masa transisi. Jadi, yang mengalami quarter life crisis. Banyak juga ya, sekitar 80% lebih ternyata teman-teman. Jadi emang ada perubahan sikap dari fase 1, 2, 3 sampai fase yang keempat, namanya juga quarter. Jadi fase keempat perubahan sikap yang kita alamin. Betul. Oke, jadi gitu teman. Kita harus belajar dari pengertian terlebih dahulu agar paham quarter life crisis itu ini toh. Setelah ini apa sih Mas faktor yang menyebabkan kita mengalami quarter life crisis? Untuk sebabnya itu dari lingkungan kita sendiri yang benar. Sebab utama memang dari lingkungan kita sendiri. Contoh hal yang sederhana, kita sering merasa kecemasan diri kita, terus sering membeda-bedakan atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Di usia kita saat ini adalah teman kita yang sudah menikah. Iya juga sih. Ya, sama saya kapan? Terus ada juga yang sudah wisuda atau sudah bekerja secara mapan. Itu kita dibandingkan dengan diri kita. Terus
tuntutan dari orang tua merupakan. Kalau kita nggak menyikapi hal tersebut itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Seperti itu. Bisa kayak apa mas? Yang paling fatal itu depresi, Mas. Kalau itu sudah harus dirujuk ke psikolog atau psikiater agar diberikan treatment sesuai dengan kondisi. Karena beliau-beliau mereka yang lebih paham terhadap kondisi tersebut. Oke, jadi banyak faktor teman-teman yang yang ketika kita mengalami quarter life crisis ini banyak faktor seperti kita insecure juga, kita sering membandingkan dengan orang lain. Padahal kan kita beda dengan orang lain. Aku sama Kak Yudan itu beda. Mungkin aku lebih apa, Mas Yudan lebih apa. Dan lingkungan juga mempengaruhi juga ya Mas Yudan. Mungkin lingkungan bisa mendukung dengan sikap kita. Ada juga lingkungan yang nggak mendukung dengan apa yang kita lakuin. Jadi itu teman-teman faktor yang menyebabkan terjadi quarter life crisis. Setelah ini akibatnya apa sih? Akibatnya kita bisa murung sih. Kita terlalu banyak pilihan sehingga yang pertama kita murung. Kita nggak tahu arah kita. Isolasi sendiri ya. Menarik dari lingkungan kita cocok nggak dengan lingkungan kita? Kok seperti ini, isinya kok membanding-bandingkan diri kita sendiri. Ya kita menarik dengan lingkungan sekitar. Jadi setelah itu insecure, yang kedua. Enggak. Lihat teman kita itu merupakan salah satu dari beberapa faktor. Terus yang selanjutnya kita menjadi banyak pilihan tapi kita bingung banyak milih yang pilihan mana. Nggak ada jawaban. Ya nggak ada jawabannya. Mas agak dulu seperti itu dong. Betul banget. Banyak pilihan tapi harus kemana kita? Karena itu banyak A, B, C, D. Nah. Terus mau pilih yang mana? Mau ngapain? Bingung sendiri tuh. Bingung. Bimbang. Betul, salah satunya seperti itu. Dan juga itu perlu yang namanya support system, Mas. Dari pribadi ya? Atau Dari lingkungan kita juga menyupport kita agar kita bisa up. Terus dari diri kita harus punya support system dari diri kita sendiri. Terus syukur. Jadi kita harus mensyukuri ya apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki saat ini. Betul. Karena banyak orang yang emang mungkin dari saya sendiri yang nggak bersyukur dengan kemampuan yang aku miliki, apa yang aku dapatkan, apa yang telah diberikan orang lain kepada aku. Kadang kita merasa nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita selalu kufur dengan apa yang telah diberikan. Di situ titiknya. Ya, emang sih. Oke, setelah itu apakah ada dampak positifnya sih Mas? Dampak positifnya tentu ada dampak positif, negatif ya ada dampak positif. Yang pertama dampak positifnya kita bisa belajar apa sih mengenai jati diri kita menggali jati diri kita. Yang kedua kita punya plan di situ, plan A, plan B, plan C. Itu dampak positifnya. Nggak melulu kita memikirkan dampak negatifnya, kita juga ada dampak positifnya juga. Oke. Jadi semua itu memang ada dampak positifnya. Betul. Kita juga bisa jadi dewasa ya, lebih dewasa. Ya, pendewasaan itu di situ. Karena dewasa nggak soal umur, Ya, tapi betul. soal sikap dan apa yang harus kita lakuin. Oke, Itu masalah. nice. Terus ini Mas, faktor sih. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Tips and triknya Kak Juda. Tipsnya Setiap orang masih punya tips masing-masing, tapi secara global atau garis besarnya, yang pertama kita bisa menyiapkan alat tulis kita tulis planning kita selama 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun kita tulis tujuan kita apa, kita catat 1, 2, 3, 4 sampai banyak lah. Terus sebelahnya usaha kita apa, terus rintangan di breakdown lagi per tahun, diperinci. Kita target selama 1 tahun ini apa sih yang harus kita kejar. Terus yang kedua kita waktu selama 5 tahun, selama 1 tahun. Dengan berbagai tujuan yang akan kita dapatkan. Kalau nggak seperti itu, ya kita hanya jalan sejalan-jalannya,
sama lagu Ya. nih. Seperti contoh kita waktu kecil dulu ditanya saya, waktu kecil mau jadi apa mas? Pasti jawabnya kalau nggak polisi, dokter, tentara, dokter, guru. pasti Pasti kali. aku juga pernah sih. Bahaya. Pasti kalau itu. Tapi kalau sekarang dengan kondisi seperti ini, Nggak tahu. kita tahu posisi saat ini seperti apa, kita harus gercep. Fighting. Lingkungan juga harus menyupport. Kita pilih teman kita yang sefrekuensi, yang saling menyupport. Sama banyak toxic yang Ya. membuat kita down Ya. dan nggak bisa nge-up dengan kemampuan yang kita Betul. miliki. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi juga teman-teman. Nice, terus kan. Oke, apakah ada pesan untuk teman-teman milenial? Wah, pesan dan kesan. Pesan aja mas. Pesan ya. Pesannya selalu syukuri langkahmu. Cuman Syukuri langkahmu. Jadi semua step by step ya syukuri ya, emang itu Ya. yang harus kita lakuin. Oke teman-teman, sekian dari suara milenial dari kami ya kan, dari kami Angga dan Kak Zudan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya juga ngalamin, kalian juga ngalamin, dan kita selesaikan dengan lengkap ini tadi kan. Ada faktor, ada akibat, ada sebab, ada dampak positif, ada caranya kayak apa. Kalau emang ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kalau mau konten apa bisa komen di bawah ini, kita open minded akan bahas semuanya, intinya akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, see you next time.